Bismillahirrahmanirrahim. Tugas pendidikan kewarganegaraan, hakikat pendidikan kewarganegaraan, urgensi mata kuliah umum, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Assalamualaikum semuanya. Hai semuanya, perkenalkan, namaku Afifah Ulia Ainur Rohmah DCG, NPM-ku 10030120003. Aku berasal dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung. Daripada kelamaan, yuk langsung aja ke materinya. Yang pertama, kalian pada tahu nggak sih arti dari pendidikan kewarganegaraan itu apa? Jadi, pendidikan kewarganegaraan itu berasal dari dua kata. Yang pertama, pendidikan, yang kedua tentunya kewarganegaraan. Pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Sedangkan kewarganegaraannya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Jadi, pendidikan kewarganegaraan itu adalah pelajaran yang mengajarkan akan pentingnya nilai-nilai dari hak dan kewajiban suatu negara dengan tujuan supaya setiap hal-hal yang dikerjakan itu bisa sesuai dengan tujuan dan juga cita-cita bangsa. Lalu, seberapa penting sih belajar pendidikan kewarganegaraan itu? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan juga rasa cinta tanah air. Karena secara filosofis, negara yang menginginkan dirinya untuk eksis di dunia, maka warga negaranya itu harus pula dididik menjadi warga negara yang cerdas dan juga baik. Klasifikasi warga negara menurut Nadine and Craig. Klasifikasi yang pertama adalah Sponge Citizens. Kalian semua pasti pada tahu kan spons itu kayak gimana? Spons kalau ditaruh di atas air, pasti ia akan mengikuti kemana arus air itu akan membawanya pergi. Begitu pula dengan Sponge Citizen, yaitu warga negara yang bersifat mudah dibawa arus dan tidak punya pendirian sama sekali. Yang kedua ada Stone Citizen. Kalian pada tahu kan batu itu kayak gimana sifatnya? Ya, benar, keras. Begitu pula dengan warga negara Stone Citizen ini, yaitu warga negara yang sulit untuk menerima pandangan orang lain, apalagi kalau pandangannya tidak sesuai dengan kemauannya. Yang ketiga ada generator citizen.
yaitu tipe warga negara yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif untuk mencerdaskan bangsa. Maka, warga negara yang baik adalah warga negara generator citizen, yaitu merupakan warga negara yang cerdas dan baik dan dapat dijadikan patokan sebagai ciri warga negara yang ideal. Selanjutnya ada urgensi pendidikan kewarganegaraan. Urgensi pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah upaya menumbuh kembangkan modal sosial untuk membangun bangsa dan negara. Untuk membangun bangsa dan negara sendiri bukan hanya sumber daya alam, sumber daya finansial, dan sumber daya keterampilan saja yang diperlukan, akan tetapi modal sosial yang baik juga perlu untuk membangun bangsa dan negara. Kemudian, lalu apa saja alasan pendidikan kewarganegaraan diajarkan di sekolah dan di perguruan tinggi? Ada 4 alasan kenapa pendidikan kewarganegaraan diajarkan di sekolah dan di perguruan tinggi. Yang pertama, ada alasan historis. Pada masa sekarang ini, biasanya rasa nasionalisme, rasa idealisme akan luntur, dan rasa egosentrisme makin berkembang. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan diperlukan sebagai wahana membina bangsa. Yang kedua, ada alasan yuridis atau perintah undang-undang. Dalam Undang-Undang tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 35 tentang kurikulum ayat 3, pendidikan umum haruslah memuat tentang agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada alasan sosiologis atau berdasarkan keadaan masyarakatnya sendiri. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk mendidik kembali agar Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk mendidik kembali warga negara agar bisa menggunakan kecanggihan konektivitas fisik untuk menumbuh kembangkan modal sosial. Yang keempat, ada alasan politis. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi ada tujuan tersendiri dan dari adanya pendidikan kewarganegaraan ini, yaitu dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan memang sejak awal ada di kurikulum pendidikan Indonesia. Selanjutnya, ada urgensi mata kuliah umum. Sebelumnya, kalian pada tahu nggak sih mata kuliah umum itu apa? Ya, mata kuliah umum adalah mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa dari jurusan manapun. Jadi, ada 4 pokok. Jadi, ada 4 mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswanya. Yang pertama, ada pendidikan keagamaan atau pendidikan agama. Yang kedua, ada pendidikan Indonesia atau bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Yang keempat, ada pendidikan Pancasila. Kemudian ada peranan penting dari mata kuliah umum itu sendiri. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan dasar bagi mahasiswanya, yaitu
memberikan pengetahuan dasar bagi mahasiswanya, yaitu mengenai pengetahuan tentang etika dan berpikir kritis, bekerja sama dan memahami kemerdekaan dan kemampuan berpikir sepanjang hayat. Yang kedua, ada membantu mahasiswanya untuk memahami keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Yang ketiga, yaitu membantu mahasiswanya untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah. Yang keempat, bisa menjadi cara agar mahasiswanya mampu menghargai satu sama lain dan dapat memahami dirinya sendiri. Kemudian ada kemampuan yang didapat setelah belajar MKU. Yang pertama, kemampuannya yaitu ada kemampuan memperoleh pengetahuan. Yang kedua, kemampuan belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi untuk merespon perubahan. Yang keempat, kemampuan mengelola diri. Yang kelima, memiliki daya tahan ulet dan tekad yang kuat. Yang keenam, memiliki citra diri yang positif. Yang ketujuh, memiliki kemampuan berkomunikasi. Yang kedelapan, memiliki kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Yang kesembilan, memiliki kemampuan bekerja efektif. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja sih urgensi pendidikan kewarganegaraan itu? Urgensi pendidikan kewarganegaraan itu ada 3 alasan. Yang pertama ada alasan historis. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk mengembalikan rasa idealisme dan rasa nasionalisme ke dalam diri warga negara Indonesia. Yang kedua, ada alasan yuridis. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan pembangunan bangsa harus dilakukan oleh pemerintah. Maka, melalui pendidikan kewarganegaraan, etos demokrasi itu dipelajari, dipahami, diyakini, dan dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada alasan pedagogis. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk mendidik anak-anak muda agar bisa membangun rasa tanggung jawab sosial dan kepekaan sosialnya. Baiklah, sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.